Oke. Eh, reaksi fermentasi selulosa tongkol jagung. Jadi memang ini menghasil pati dan diolah menjadi glukosa dengan cara hidrolisis selulosa dari bagian tanaman seperti kulit buah dan atau ampas daging buah. Nah, di sini bisa dilihat juga dari komposisi tongkol jagung yang memang mempunyai selulosa yang sangat tinggi yaitu 41%. Dan tongkol jagung ini juga berfermentasi menjadi gula fermentasi dengan cara hidrolisa. Nah, di sini ada tentang pengertian hidrolisis atau hidrolisa. Jadi, hidrolisis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro yang artinya air dan lisis artinya penguraian. Jadi, memang hidrolisis itu penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Nah, jadi memang ini air itu menjadi kation hidrogen dan anion hidroksida. Dan hidrolisis itu bergantung pada kimiawi, kelarutan, derajat, keasaman, dan oksidasi reduksi dari step senyawa. Nah, di sini ada tentang pengertian pengertian keuntungan lalu kerugian reaktor batch. Jadi sebelumnya kita eh, pahami dulu tentang reaktor. Jadi reaktor itu adalah tangki yang dirancang untuk melakukan bahan reaksi kimia yang berbeda. Dan reaktor juga adalah tempat konversi bahan baku menjadi produk dan sebagai jantung proses. Nah, jadi reaktor ini hanya bisa digunakan oleh skala kecil gitu untuk menguji proses yang baru-baru yang belum sepenuhnya dikembangkan. Jadi untuk pembuatan produk yang mahal dan untuk proses yang sulit diubah menjadi proses berkelanjutan. Dan keuntungannya yaitu memang konversi yang tinggi dapat diperoleh dengan meninggalkan reaktan dalam reaktor untuk jangka waktu yang lama. Nah, kekurangannya itu adalah memang mempunyai biaya tenaga kerja yang tinggi per batch dan variabilitasnya juga eh, produk dari batch ke batch dan kesulitan produksi skala besar. Nah, di sini ada ininya ya, metode penelitiannya ininya bahannya yaitu tongkol jagung dari industri rumahan dan ini alatnya yaitu beaker glass dengan ukuran 1 liter dan ada pengaduknya juga dan dengan kecepatan 160 rpm dan suhu harus terjaga di 50 derajat Celcius. Lalu di sini ada prosedur penelitian. Jadi tahap pertama yaitu tahap persiapan bahan, yaitu tongkol jagung dibersihkan lalu dipotong-potong dan dijemur hingga kering dan lalu dihaluskan dan menjadi serbuk halus lalu diayak agar lebih halus lagi. Nah, di sini ada tahap kedua yaitu proses delignifikasi yaitu proses untuk membersihkan lignin dan mempermudah pelepasan hemiselulosa. Nah, ada fase yang ketiga yaitu tahap fermentasi enzim. Ini jadi proses di mana memecah makromolekul seperti selulosa menjadi monomer glukosa. Dan serbuk tongkol jagung ini juga mempunyai substrat dengan konsentrasi 10% yang diisi pada beaker glass 250 ml Aquades dengan pH 6 dan suhu harus terjaga 50 derajat Celcius agar homogen. Nah, di sini ada fase keempatnya yaitu analisis hasilnya yaitu hasil fermentasi yang berupa glukosa dan adianase kadarnya dengan menggunakan alat portable. Dan nama alat portable-nya adalah refraktometer gitu. Jadi mempunyai reaksi yang terjadi adalah selulosa berubah menjadi glukosa. C6H10O6 diubah menjadi C6H12O6 dengan persamaan Michaelis-Menten.
minus RA sama dengan minus RR sama dengan KCO CA dibagi CM tambah CA. Nah, ini ada analisis hasilnya ya. Mungkin tidak perlu dijelaskan atau di ini juga. Nah, di sini ada hasil pembahasannya. Jadi diuji dulu ya grafimetrinya dan harus apakah benar-benar ini mempunyai selulosa yang diperoleh 41% atau tidak gitu. Nah, ini ada reaksi yang terjadinya juga, mungkin sudah dijelaskan tadi. Dan ini ada reaksi orde 1 dengan konsentrasi yang tinggi dengan persamaan minus RA sama dengan DCA dibagi DT. Nah, untuk plug flow-nya dengan persamaan 2 dapat disubstitusikan pada persamaan 1 yang diintegrasikan sehingga diperoleh persamaan garis sebagai berikut. CA dikurangi CAO dibagi CAO dibagi CA itu in ya. Minus CM ditambah K3 COT dibagi in CAO dibagi CA. Nah, koefisiennya pada selulosa dan glukosa itu sama. Jadi 1 mol glukosa sama dengan 1 mol selulosa yang bereaksi gitu. Nah, ini ada grafik dan hasilnya dan simpulannya. Jadi grafiknya itu Y sama dengan AX tambah B. Dengan kecepatan reaksi K dan CM itu konstanta Michaelis Menten. Nah, dengan diperoleh persamaan garis yaitu Y sama dengan 0,002 dan X minus 0,2392. Ini sama dengan harusnya. Nah, dengan konsentrasi glukosa yaitu yang diperoleh dengan nilai konstanta 0,2392 sampai 0,6865. Dengan hasil persamaan minus RA sama dengan RR sama dengan 0,002 COCA dibagi 0,2392 tambah CA mol per per L per menit. Nah, di sini ada simulasinya ya, contoh reaktor busnya, aplikasi Flex PDE. Jadi memang reaktor busnya itu beaker glass yang berkapasitas 1 liter dengan suhu yang harus stabil pada 50 derajat Celcius dan mempunyai reaksi searah, yaitu sebagai berikut ini ya. A, reaksi arah B tambah C, diubah B tambah C ini ya. Ini R1. Dan B diubah menjadi D, itu R2. Nah, ada di selanjutnya, laju reaktor A menjadi B dan C pada reaksi ini memiliki nilai konstanta atau K1 sebesar 0,2, tapi menyusulkan order reaksi. Nah, sedangkan laju B menjadi D, atau disebut dengan mudah K2 lah. Jadi sebesar 0,1. Nah, pada saat T sama dengan 0, nilai konsentrasi A, B, C, dan D dalam reaktor adalah 1, 1, 0, dan 0 mol per liter. Nah, karena memang nilai pada konsentrasi mol selulosa dan glukosa 1 berbanding 1. Dan persamaan reaksinya adalah R1, R2 adalah sebagai berikut. R1 sama dengan K1 dikali CA, R2 sama dengan K2 kali CB. Bisa disimpulkan untuk aplikasi PDA-nya gitu. Nah, ini rumus-rumusnya. Jadi CA0 produk A ini sebenarnya 1 dan produk B-nya 1. Karena hasilnya 1 berbanding 1 dan harus nilainya sama gitu. Nah, dengan persamaan reaksi A diubah B tambah C dan B diubah menjadi D. Nah, K1 kita isi 0,2 dan K2 sama 0,1 agar nilainya maksimal gitu. Nah, rumusnya R1 sama dengan K1 kali CA, R2 sama dengan K2 kali CB. Lalu finalnya itu 20. Jadi untuk penghitungannya 20 detikan gitu lah ya. Nah, ini sini ada initial values-nya, CA sama CAO, CB sama CBO, dan sebagainya. Dan bila kita running, akan menghasilkan berapa gitu. Kita tunggu. Mempunyai hasil 0,018 dan CB sama 0,369371 dan CC sama dengan 0,9816689 dan CD sama dengan 1,612318. Mungkin
Eh, Segitu saja penyampaian presentasi video saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata dan terlalu cepat untuk menjelaskannya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.